Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Hening Wardani dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perasaan dan emosi untuk melengkapi tugas psikologi. Apa itu perasaan dan emosi? Perasaan dan emosi yaitu keadaan kejiwaan pada organisme atau individu sebagai akibat adanya peristiwa atau persepsi yang dialami oleh organisme. Keadaan dari masing-masing individu berbeda dengan yang lain. Karena itu, perasaan ada beberapa sifat tertentu, yaitu dari perasaan, yaitu yang pertama, perasaan yang berkaitan dengan persepsi atau keadaan stimulus pada masing-masing individu dapat berbeda dengan yang lain. Yang kedua, adanya perasaan yang bersifat subjektif. Dan yang ketiga, perasaan senang atau tidak senang. Kemudian ada perasaan psikis atau kejiwaan yang dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, perasaan intelektual, yaitu perasaan yang timbul atau menyertai aspek intelektual. Perasaan yang timbul apabila orang dapat memecahkan suatu masalah atau mendapatkan hal baru sebagai hasil karya dari segi intelektualnya, atau perasaan yang memotivasi. Yang kedua, ada perasaan kesusilaan, yaitu perasaan yang timbul menurut norma kesusilaan, baik dalam hal baik maupun dalam hal buruk. Yang ketiga, ada perasaan keindahan, yaitu perasaan senang apabila mempersepsi sesuatu yang indah, begitupun sebaliknya. Yang keempat, yaitu perasaan kemasyarakatan, perasaan yang berhubungan dengan interaksi sosial, seperti rasa empati, simpatik, atau antipati. Yang kelima, adanya perasaan harga diri, yaitu perasaan yang menyertai harga diri seseorang. Yang terakhir, ada perasaan ketuhanan, yaitu perasaan yang menyertai kepercayaan terhadap Tuhan. Perasaan ini mendorong seseorang untuk berbuat baik, dan perasaan ini merupakan perasaan yang tertinggi atau yang terdalam. Selanjutnya ada emosi. Emosi yaitu suatu yang telah dipaparkan dalam keadaan emosi pribadi seseorang telah dipengaruhi sedemikian rupa hingga pada umumnya tidak lagi memperhatikan suatu norma yang ada dalam hidup bersama. Pada umumnya, orang yang mengalami emosi tidak lagi memperhatikan keadaan sekitar. Emosi sendiri memiliki 4 komponen. Yang pertama, ada stimulus yang mendorong reaksi. Yang kedua, ada perasaan, pengalaman positif atau negatif yang membuat kita lebih awas atau lebih berhati-hati. Yang ketiga, adanya rangsangan fisiologi, yaitu respon tubuh. Dan yang keempat, adanya respon perilaku, tindakan yang dilakukan. Sedangkan komponen emosi menurut Atkinson yaitu adanya respon atau reaksi tubuh yang melibatkan sistem motorik dan juga ekspresi wajah. Emosi tidak hanya identik dengan marah-marah. Selain itu, emosi juga memiliki fungsi, yaitu ada fungsi adaptif, komunikasi, hubungan sosial, perkembangan moral dan sosial, sumber kesenangan dan sakit. Selain itu, emosi juga berhubungan dengan gejala kejasmanian. Bila seseorang mengalami emosi, maka akan ada perubahan kejasmanian. Adapun alat pencatat perubahan-perubahan yang terjadi terhadap jasmani yang dinamakan dengan lie detector. Selanjutnya ada gangguan emosi dan cara mengatasinya. Apa saja jenis-jenis gangguan emosi? Yang pertama, ada depresi atau melankolis. Ciri-ciri psikologinya yaitu putus asa, sedih, murung, rasa tak berguna. Sedangkan ciri-ciri somatiknya dari depresi yaitu anoreksia, konstipasi, dan kulit lembab. Yang kedua, adanya kecemasan atau ansietas.
Ciri-ciri psikologinya, yang pertama khawatir, gugup, cemas, dan tegang. Sedangkan ciri-ciri somatiknya yaitu misal palpitasi, debar jantung yang cepat. Dan gangguan yang ketiga, adanya kecemasan dapat berupa panik, amarah, apatis, dan kesepian. Selanjutnya ada cara mengatasi ketiga gangguan itu bisa dilakukan dengan pendekatan. Yang pertama, pendekatan biomedis, yaitu pendekatan menggunakan obat dan penanganan medis. Yang kedua, pendekatan psikodinamik, yaitu mengubah sifat negatif ke arah positif. Selanjutnya ada pendekatan perilaku, menghilangkan perilaku negatif. Selanjutnya ada pendekatan pendidikan, yaitu melalui pembelajaran seperti ketika sedang sekolah atau pembelajaran di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Dan selanjutnya ada pendekatan ekologi, yaitu perlunya pemahaman seseorang ke dalam konteks kehidupan mereka secara total. Dan yang terakhir ada 10 emosi dasar. Yang pertama ada joy atau gembira, yang kedua ada surprise atau terkejut, yang ketiga anger atau marah, yang keempat concept atau mengejek, yang kelima shame malu, yang keenam adanya tertarik, yang ketujuh sedih, 8 jijik, 9 takut, 10 merasa salah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.